Hai semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang alkohol alifatik. Senyawa alifatik adalah keluarga senyawa organik yang terbentuk oleh hidrokarbon, baik siklik maupun rantai terbuka, yang tidak memiliki cincin aromatik dalam strukturnya. Sedangkan alkohol sendiri adalah cairan mudah terbakar yang tidak berwarna dan mudah menguap, yang dihasilkan oleh fermentasi alami gula. Jadi, alkohol alifatik adalah alkohol yang berasal dari senyawa alifatik. Contoh dari alkohol alifatik serta kegunaannya. Yang pertama, etanol, yang sering digunakan sebagai bahan obat-obatan, perlengkapan mandi, bahan bakar, atau mensterilkan alat-alat rumah sakit. Yang kedua, metanol, yang sering digunakan sebagai bahan bakar, pemanas, pelarut, serta pencampur antara bensin dan spiritus. 4 uji pada alkohol alifatik. Yang pertama, uji iodoform merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui keberadaan gugus metil karbonil. Yang kedua, uji esterifikasi merupakan uji yang digunakan apakah alkohol dapat bereaksi dengan asam karboksilat untuk membentuk ester. Yang ketiga, uji oksidasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah alkohol dapat teroksidasi menjadi aldehid, keton, atau asam karboksilat. Dan yang keempat, ada uji Lucas merupakan uji yang digunakan untuk menggolongkan alkohol ke dalam golongan primer, sekunder, atau tersier. Tahapan pada uji iodoform. Pertama, dimasukkan 1 mili cairan yang diuji ke dalam tabung reaksi. Kedua, ditambahkan 2-3 mili air dan 4-5 mili larutan iodium 10% ke dalam KI. Ketiga, ditambahkan larutan NaOH 10-20% setetes demi setetes hingga warna iodium menghilang dan warna cairan menjadi kuning. Keempat, dipanaskan larutan tersebut dalam pemanas 60 derajat Celcius selama 20 menit. Kelima, didinginkan dan dicatat bentuk endapan serta baunya. Dan yang keenam, dilakukan juga uji iodoform ini untuk etanol, N-butanol, dan sek-butil alkohol. Tahapan-tahapan pada uji esterifikasi. Pertama, dicampurkan 1 mili cairan yang diuji dengan 1 mili asam asetat glasial. Yang kedua, ditambahkan dengan hati-hati sebanyak 0,5 mili H2SO4. Ketiga, dikocok dengan rata. Keempat, dipanaskan secara perlahan-lahan. Kelima, ditambahkan 3 mili air. Keenam, dicatat baunya dengan hati-hati. Dan yang ketujuh, dilakukan juga uji esterifikasi untuk etanol, sek-butil alkohol, dan tet-butil alkohol. Perbandingan antara hipotesis dan hasil uji iodoform. Pada hipotesis, setelah diuji, setiap sampel akan menghasilkan adanya endapan kuning kehijauan, kuning kecoklatan, tergantung konsentrasi dari setiap sampel. Endapan terbentuk karena adanya reaksi antara etanol dan iodin dalam suasana basah. Sementara pada hasil, pada sampel sek-butil alkohol tercium aroma pestisida, sementara pada sampel etanol tidak tercium aroma apapun, dan pada sampel N-butil menghasilkan 2 fasa dan tercium aroma angker pada sampel. Perbandingan antara hipotesis dan hasil pada uji esterifikasi. Pada hipotesis, apabila sampel positif akan menghasilkan bau harum buah-buahan yang sering digunakan pada industri makanan dan parfum. Dan pada hasil, etanol, T-butil alkohol, dan sek-butil alkohol tidak mengeluarkan bau harum seperti yang dijelaskan pada hipotesis, melainkan mengeluarkan aroma gas pemantik, sementara N-butanol mengeluarkan harum sama seperti apa yang dijelaskan pada hipotesis. Mengapa hasil pada praktikum uji iodoform, sampel yang telah ditambahkan dengan KMNO4, iodium, dan NaOH tidak menghasilkan endapan? Pada uji iodoform, etanol, sek-butil alkohol, dan N-butil alkohol tidak menghasilkan endapan karena reaksi tersebut tidak menghasilkan senyawa iodoform. Uji iodoform digunakan untuk mengidentifikasi alkohol primer atau sekunder yang mengandung gugus metil atau CH3 yang terikat pada atom karbon yang terikat pada atom oksigen. Reaksi ini melibatkan oksidasi alkohol dengan menggunakan reagen tertentu seperti KMNO4 atau NaOH dan menghasilkan senyawa iodoform sebagai produk sampingan. Namun, etanol, sek-butil alkohol, dan N-butil alkohol tidak mengandung gugus metil yang terikat pada atom karbon yang terikat pada atom oksigen. Oleh karena itu, reaksi dengan KMNO4 tidak menghasilkan iodoform.
Mengapa hasil pada praktikum uji esterifikasi ketiga sampel yang dicampurkan dengan asam asetat glasial, H2SO4, dan air tidak mengeluarkan bau harum? Bukankah ketiga sampel tersebut merupakan senyawa yang dapat membuat ester? Nah, dalam kasus ini, jika tidak ada bau harum yang dihasilkan, ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, reaksi belum berlangsung sempurna. Yang kedua, kondisi reaksi tidak optimal. Yang ketiga, konsentrasi bahan kimia yang tidak mencukupi dan interferensi dari bahan kimia lain. Baiklah, mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye! Don't say maybe. Tick tock, tick 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 tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.